Saat kita memasuki Oktober dan pergangan terakhir ke pemilihan presiden 2024, hari ini kita akan melihat peta pemilihan 2024. Berdasarkan rata-rata jajak pendapat saat ini, dari setiap negara bagian jadi, Anda dapat melihat di mana Harris dan Trump berdiri di jalan menuju 270 suara elektoral. Berdasarkan data terbaru akan dimulai di pantai barat, dengan negara bagian Washington, atau Kamala Harris memimpin dengan 13,8 poin persentase. Untuk konteksnya, Biden memenangkan negara bagian ini hampir 20% pada tahun 2020. Jadi masih penurunan yang cukup signifikan untuk Harris. Dari tempat Biden berada 4 tahun lalu, negara bagian Washington kemungkinan akan berwarna biru. Sementara di Oregon kami hanya memiliki satu jajak pendapat. Kamala Harris memimpin dengan 5%. Ini adalah jajak pendapat yang dilakukan setelah dia mengikuti perlombaan, menggantikan Biden sebagai calon demokratis. Jadi Oregon akan menjadi biru ramping di peta kami. Dan kemudian di California, ini adalah negara bagian asal Kamala Harris. Dia menjabat sebagai pengirim as dari Golden State selama 4 tahun sebelum menjadi wakil presiden. Anda pikir dia akan melakukan lebih baik daripada Biden, tapi dia melakukan yang lebih buruk. Dia memimpin hanya dengan 24 poin, yang dinyatakan dibeli dalam 1/30. Di pemilu terakhir, California akan menjadi biru solid, tapi jujur dia seharusnya lebih baik. Selanjutnya di Nevada, ini adalah yang pertama dari 7 negara bagian ultra kompetitif. Kamala Harris saat ini memimpin dengan 0,6%. Itu adalah margin yang sangat dekat. Kami memiliki lubang yang menunjukkan Trump memimpin, lubang yang menunjukkan Harris memimpin. Dan jika Anda kembali ke tahun 2020, Joe Biden seharusnya memenangkan Nevada dengan 5 poin. Dia menang dengan 2,4 jajak pendapat melebih-lebihkan Demokrat. Dengan Kamala Harris memimpin hanya dengan 0,6. Itu sangat tidak mungkin bahwa dia akan bisa memenangkan negara bagian ini. Tapi di peta kami untuk saat ini Nevada akan berwarna biru miring. Tetapi pada akhirnya saya berharap Trump membalikan negara, menjadi republik pertama yang memenangkannya sejak 2004. Selanjutnya di Arizona kita punya negara bagian yang dibawa Joe Biden dalam seleksi terakhir. Tapi Trump berada di jalur yang tepat untuk membalik kali ini. Sebenarnya mantan presiden memimpin 2,5%. Dia melakukan lebih baik di Arizona daripada negara bagian ayunan lainnya. Sebenarnya dia berbohong di ke-8. Dari 8 jajak pendapat terakhir yang dilakukan di Arizona, 2,5% itu akan menjadi margin ramping untuk Donald Trump. Dia benar-benar mendominasi di negara bagian. Salah satu yang dia hilangkan pada tahun 2020. Tapi satu yang dia menangkan kembali pada tahun 2016. Dengan 3,5 poin persentase, Arizona mungkin akan pergi ke mantan presiden. Sekitar 3 atau 4 poin. Berdasarkan rata-rata jajak pendapat ini, dalam kenyataan bahwa dia secara historis sangat diremehkan oleh jajak pendapat. Jadi Arizona akan bersandar merah di petanya. Trauma dengan mudah akan membalikkan keadaan ini. Pemberhentian berikutnya di Colorado dan New Mexico. Kami memiliki 2 negara bagian yang dengan mudah pergi ke Joe Biden dalam pemilihan terakhir. Dia memenangkan keduanya dengan margin 2 digit. Colorado oleh 14, New Mexico oleh 11 hari ini. Harris memimpin dengan hanya 11 poin di Colorado. Dan ini menurut jajak pendapat internal yang demokratis. Dari setiap jajak pendapat akan mendukung Harris. Itu akan menjadi satu dilakukan oleh sponsor Partai Demokrat. Dan 11 poin mendukung wakil presiden India dan dia mungkin akan memenangkan negara bagian. Kurang dari 7 hal yang sama di New Mexico. Dia akan memenangkan negara bagian ini kurang dari 7 juga. Tetapi menurut rata-rata jajak pendapat, dia memiliki keunggulan 8,5% meskipun Anda dapat melihat bahwa petunjuk pollingnya berkurang. Karena setiap jajak pendapat baru dirilis. Balapan ini menjadi semakin kompetitif. Jajak pendapat Rasmussen terbaru, yang adalah salah satu jajak pendapat paling akurat di negara ini. Mereka memiliki Harris yang memimpin hanya dengan 6 poin. Dengan pemilih Hispanik bergerak ke kanan, New Mexico akan semakin dekat. Dan ke negara kemungkinan akan berwarna biru di peta kami. Bersama dengan Colorado tetapi pada akhirnya, kedua negara bagian ini mungkin akan pergi ke Harris. Dengan margin ramping sebelum kita melanjutkan, 81% dari kalian saat ini tidak berlangganan. Jadi tolong luangkan waktu untuk berlangganan sekarang juga. Untuk lebih banyak konten seperti ini. Menjelang pemilihan pada bulan November. Dan ada di server perselisihan saya untuk mengobrol. Dengan saya pribadi link dalam deskripsi di bawah ini. Pindah ke Texas ini adalah negara bagian yang benar-benar meremehkan dukungan untuk Trump. Dalam jajak pendapat pemilu terakhir mengatakan, dia hanya akan memenangkan Lone Star State sebesar 1%. Dalam iklan dia menang dengan 6. Itu adalah keadaan yang dia bawa hampir 10 poin pada tahun 2016. Dan hari ini mantan presiden memimpin di Texas sebesar 5,2%. Tidak ada keraguan. Negara akan pergi ke GOP sekali lagi. Mereka belum pernah kehilangan negara bagian sejak 1976. Trump mungkin bisa menang dengan selisih 2 digit, atau dekat dengannya terlepas dari apa yang dikatakan jajak pendapat saat ini. Di peta kami Texas akan menjadi merah ramping. Tapi jelas, dia akan tampil jauh lebih baik dari itu. Dalam hal semua negara bagian ini, di tengah negara, Trump akan memenangkan setiap dari mereka Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Dakota Utara dan Selatan, semua Nebraska kecuali Distrik 2, serta Kansas dan Oklahoma. Semua negara merah tua. Dan kemudian di Distrik 2 Nebraska, Kamala Harris saat ini memimpin dengan 10 poin. Meskipun kemungkinan akan berwarna biru. Dan kemudian di Alaska dan Hawaii. Keduanya akan solid untuk salah satu pihak. Alaska merah solid dan Hawaii biru solid. Pindah sekarang ke Midwest. Ini akan menjadi wilayah yang sangat penting. Kemungkinan di sini
bahwa pemilihan akan dimenangkan atau kalah untuk keduanya. Kandidat dan sebagainya. Kita akan mulai di Minnesota, di mana Kamala Harris memimpin dengan 4,7%. Sejujurnya ini tidak terlalu bagus. Itu katakan bahwa Joe Biden menang dengan 7 poin di pemilu lalu. Tapi Kamala Harris sekarang dia punya tim walis Gubernur Minnesota yang akan datang di tiket bersamanya. Dan bahkan dengan dia sebagai pasangannya, dia memimpin dengan kurang dari 5 poin. Ini sangat buruk untuk wakil presiden. Jika dia bahkan tidak bisa memenangkan Minnesota dengan 7 poin atau lebih, dia mungkin akan mengalami waktu yang sangat sulit. Memenangkan negara bagian seperti Wisconsin dan Michigan jadi di peta kami. Minnesota akan menjadi biru ramping. Ini bukan di mana wakil presiden Harris seharusnya berada sekarang. Sementara itu Iowa, Illinois dan Indiana ini semua akan relatif aman untuk satu pihak atau yang lain. Iowa kemungkinan akan berwarna merah, Illinois biru solid dan Indiana merah solid. Pindah sekarang ke Wisconsin, yang akan menjadi salah satu negara bagian paling kompetitif di seluruh negeri. Ini adalah negara bagian yang harus dimenangkan untuk kampanye Kamala Harris. Trump pasti bisa kalah, tapi untuk Harris jika dia kehilangan Wisconsin, dia kalah dalam pemilihan sepenuhnya. Hal yang baik untuknya adalah, dia memimpin dengan 0,5% dalam jajak pendapat. Tapi kabar buruknya adalah, bahwa Joe Biden lead oleh 7 points pada malam pemilihan. Hanya di satu Wisconsin, sebesar 0,63% ketika semua suara dihitung. Pada titik ini di bulan September, Biden lead oleh 5,5%, Clinton lead oleh 4,7%. Melihat Harris di 0,5% loh, bahwa dia tampil jauh lebih buruk dari dua nominasi demokratis terakhir. Dan jadi hanya berdasarkan angka mentah, ya dia memimpin. Tetapi apakah dia dilacak di Wisconsin? Sama sekali tidak. Negara akan menjadi biru ramping untuk saat ini. Hanya berdasarkan data tapi pada akhirnya, kita mungkin akan melihat hasil yang jauh berbeda. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberitahu kalian tentang Polymarket, pasar prediksi terbesar di dunia, di mana Anda dapat melacak hasil pilihan secara real time, dan langsung lihat siapa yang memimpin. Peluang ini bereaksi secara real time terhadap peristiwa terkini. Bukannya beberapa hari kemudian seperti dengan jajak pendapat warisan. Ini bukan jajak pendapat statis yang sudah ketinggalan zaman. Pada saat diterbitkan, itu adalah cerminan pernapasan yang hidup dari sentimen publik. Tidak ada bias atau putaran media. Hanya studi data murni yang menunjukkan bahwa produksi pasar mengungguli apa yang disebut jajak pendapat dan akurasi profesional, khususnya untuk pemilihan yang ketat. Jadi pastikan Anda pergi ke Polymarket.com untuk memeriksanya sendiri. Di negara tetangga Michigan, kami memiliki keadaan lain yang sangat penting. Untuk kampanye Harris, ini adalah yang paling liberal dari semua 7 negara bagian yang berayun. Jika Harris tidak bisa memenangkan Michigan, tidak mungkin dia akan bisa menang di tempat lain. Negara bagian Wolverine sekalipun, saat ini mendukungnya sebesar 1,3%. Tapi sekali lagi karena, lihat bagaimana keadaannya dibandingkan dengan Hillary dan Biden. Dari 2 pemilu terakhir, Biden dipimpin oleh 5-2, Clinton dipimpin oleh 4-7. Dia secara konsisten melakukan lebih buruk. Dia mungkin memiliki petunjuk kecil, tapi dia mungkin akan segera kehilangannya. Jajak pendapat Atlas Intel paling sedikit. Jajak pendapat mana yang paling akurat? Untuk pemilu 2020. Mereka memiliki Trump yang memimpin dengan selisih 4%. Setiap jajak pendapat mengatakan bahwa Clinton akan memenangkan Michigan kembali pada tahun 2016, tetapi pada akhirnya, dia kehilangan itu sudah dekat, tapi dia tidak memenangkan Michigan. Dan hari ini, saya akan mengatakan Michigan mendukung Trump sekali lagi, tapi hanya berdasarkan nomor polling saja. Negara akan menjadi biru miring. Tewas di Ohio. Negara bagian Buckeye akan memilih Trump untuk ketiga kalinya berturut-turut. Mantan presiden memimpin dengan 8,2%. Dia mendominasi hampir setiap jajak pendapat. Negara akan kemungkinan merah. Dan kemudian di matahari terbenam utama Pennsylvania. Disinilah semua perhatian berada. Kedua belah pihak mengetahuinya. Pennsylvania mungkin akan menjadi negara bagian yang akan memutuskan pemilihan. Sekarang jika Trump memenangkan Wisconsin atau Michigan, dia akan tetap memenangkan pemilihan. Bahkan jika dia tidak mendapatkan Pennsylvania, tapi kemungkinan besar dia akan memenangkan Pennsylvania sebelum dia bisa mendapatkan Wisconsin atau Michigan. Dan menurut rata-rata pemungutan suara, di negara bagian Keystone Donald Trump memimpin sebesar 0,4%. Sebenarnya Kamala Harris belum lead di salah satu dari 9 jajak pendapat terbaru. Dari negara bagian kami memiliki banyak ikatan. Banyak jajak pendapat yang menunjukkan Trump memimpin. Tapi hanya 1 dari 10 terakhir memiliki wakil presiden di depan. Ini adalah negara bagian yang dimenangkan Biden di seleksi terakhir. Sebesar 1,2%, dan merupakan negara bagian yang dipimpin Biden dalam jajak pendapat sebesar 6%. Pada titik ini di tahun 2020 sekarang Trump memimpin. Kamala Harris isn't even ahead. There's basically no chance. Vice President is going to win Pennsylvania, and the polling does reflect that. The Keystone State is going to be tilt red on this map, but it will be more than enough to help Trump get to 270. Electoral votes moving up now to the Northeast, which is a very liberal region. Kamala Harris is going to win Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maryland and the District of Columbia by solid margins. New Jersey and Delaware will be slightly blue. And then in New York we do have a polling average. And it shows Vice President Harris leading by under 14 points. This would be the worst Democratic performance for any Democrat since 1988. With all the scandals that Democratic leaders in New York have been going through over the last few years,
This is not all too surprising. The Empire State is going to be likely blue. In New Hampshire, Biden won Harry by 7 points in the last election, but Hillary Clinton only won it by pukul 0.37. Today Harris leads by 7.7%. But obviously this isn't going to happen. The only reason why she is up by so much is because of this University of New Hampshire poll, which is one of the most liberal pollsters in the entire country. There's no way Harris is going to outperform Biden by 4 points. This poll is absolutely wrong. She is probably going to win by less than 7 points. Here and then in Maine, the vice president is ahead by 11.7. Once again, we have two polls on the University of New Hampshire. There's no way Harris is going to do better than Joe Biden, who only won Maine by 9 points. So both of these states are going to be likely blue based on the polling average, but it would be totally surprised if she is actually able to win this state by 7 points or more, while the 1st district of Maine is going to be solid blue, and the 2nd district likely red. Moving down to the south, this is a Trump-dominated region: Louisiana, Arkansas, Missouri, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, West Virginia, and South Carolina. All of these states are going to be safe for the former president, while in Virginia, the polling average currently has Harris up by 4.8%. Again, this is a pretty weak margin. Trump won the Commonwealth of Virginia by 11 points. In 2020, Glenn Youngkin won the governorship as a Republican. Just 1 year later in 2021, Virginia is much more competitive than it was 4 years ago. In the polling average is reflecting that. In fact, half of these polls that show Harris leading by 3 percentage points or less, with the most recent one being a poll conducted by Rasmussen Reports. Virginia is probably going to be the egg swing state. We have a 7 already with Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, and Georgia out at Virginia as the egg state. It's probably going to be hyper competitive, and it will go down to the wire this November. So we be sure to keep an eye on it. But for now it is going to be alien blue on our map. Out of North Carolina and Georgia, we have two tilt state, with Trump on track to win the target state by 0.9%. In Georgia by 1.6 in 2020, Joe Biden actually won Georgia, defeating Trump by less than a quarter of percentage point, while North Carolina remained true to the former president. He won it by 1.3. North Carolina is the only swing state out of the 7 that's gone to the former president in both of the last 2 elections. But this time round, Trump is on track to win both of these competitive Sun Belt state at both North Carolina and Georgia are going to be chilled red on our map. But in the end, I do expect him to win this state by 2 percentage points or more. And finally in Florida, we all know Trump is going to win high. He leads by 6%. In fact, his polling average is higher in the Sunshine State than it is in Texas. We all know that's wrong. In the end, Trump is going to win both of these states by around 10 percentage points off. Florida is going to be land red on our map. But when all the votes are counted, it's probably going to go to him by a much larger margin. And so, based on card polling averages from every single state, Trump is on track to win the election with 281 electoral votes. A strong victory against Kamala Harris is only on track. Take 257, and I would argue that Trump would also be able to win Nevada, Wisconsin, and Michigan, just because of how terribly Harris is pulling their compared to the 2 previous Democratic nominees. Thank you guys so much watching. Make sure you like, comment, and subscribe right now for more content like this, leading up to the election in November. And follow me on Twitter for daily political updates. Link in the description below.